Halo, selamat datang kembali di Takdir Channel. Jika Anda pecinta tanaman dan suka suasana pedesaan, maka Anda berada pada video yang tepat. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Takdir Channel. Pada video pertanian kali ini, Takdir Channel akan berbagi informasi tentang apakah tanaman nilam merusak tanah. Baik sahabat tani nilam, semakin berjalannya waktu, kondisi bumi semakin tua. Hal ini akan menambah kerapuhan elemen-elemen yang ada di bumi, termasuk juga tanah. Selain itu, aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari itu juga mempengaruhi keadaan tanah. Nah, kandungan tanah yang terdiri atas 50% bahan padat, yang terdiri 45% mineral dan 5% bahan organik, kemudian 25% air serta 25% udara. Apabila jumlah komposisinya tidak seimbang, maka akan menyebabkan kualitas tanah menjadi turun dan semakin lama akan sampai ke arah kerusakan tanah. Nah, baik sahabat tani nilam, pengaruh kondisi tanah bagi tanaman itu merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan tanaman. Bagi tanaman, tanah berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, tempat persediaan udara bagi pernapasan akar tanaman, dan kehidupan mikroorganisme. Nah, yang ketiga, tempat persediaan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman, baik berupa zat organik maupun anorganik. Nah, selanjutnya, tempat persediaan air untuk melarutkan unsur-unsur hara agar bisa diserap tanaman. Nah, berdasarkan fungsi ini, maka tanah yang menunjang kesuburan tanaman adalah tanah yang mengandung zat organik, anorganik, air, dan udara dalam keadaan cukup dan tersedia sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Zat organik merupakan zat terbentuk dari hasil pelapukan atau pembusukan sisa-sisa tanaman dan hewan. Biasanya zat organik terdapat pada lapisan tanah paling atas hingga kedalaman 15 cm dan berwarna kehitaman. Nah, sedangkan zat anorganik ialah zat yang berasal dari hancurnya bebatuan dan mineral. Biasanya tersebar pada lapisan tanah bawah, yaitu lebih dari 15 cm. Nah, tanah dikatakan subur apabila mengandung bahan-bahan tersebut dengan komposisi 45% bahan organik, 5% bahan anorganik, 25% air, dan 25% udara. Nah, barulah dikatakan bahwa tanah itu subur. Jika tanah kurang dari komposisi itu, berubah dari komposisi itu, maka tanah dikatakan tidak subur. Nah, selain dipengaruhi oleh kandungan unsur dalam tanah, pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh struktur tanah atau gumpalan partikel-partikel penyusun tanah. Tanah yang gembur merupakan jenis tanah yang paling baik bagi tanaman karena memiliki rongga-rongga yang cukup untuk menyimpan unsur hara, air, dan udara, serta sesuai bagi kehidupan mikroorganisme. Nah, tanah liat tidak sesuai bagi tanaman karena partikel-partikel tanah terlalu rapat, sehingga sirkulasi air dan udara tidak berlangsung lancar dan perakaran tanaman juga sulit menembusnya. Tanah pasir juga kurang baik bagi tanaman karena partikel-partikel tanah terlalu berongga sehingga sulit untuk menyimpan air dan unsur hara. Nah, kesuburan tanah dari tahun ke tahun selalu berubah. Tanah yang subur bisa menjadi kurus bila tidak terpelihara. Sebaliknya, tanah yang kurus bisa menjadi subur
bila dipelihara dengan baik. Oke sahabat tani nilam, faktor penyebab mundurnya kesuburan tanah adalah tanah ditanami terus-menerus. Nah, ini menjadi faktor penyebab mundurnya kesuburan tanah. Tanah yang ditanami terus-menerus, sehingga banyak unsur hara yang terserap tanaman dan terangkut saat panen. Kemudian tanah digunakan untuk menggembala ternak secara terus-menerus. Nah, ini juga yang menyebabkan mundurnya kesuburan tanah. Dan rerumputan tidak tumbuh lagi karena sering diinjak-injak oleh hewan. Adanya bencana alam seperti banjir, erosi, tanah longsor, dan gunung meletus, sehingga menyebabkan pengikisan atau hilangnya lapisan topsoil. Nah, musim kemarau yang panjang sehingga menyebabkan tumbuhan dan beberapa organisme tidak dapat hidup. Akibatnya, tanah tidak menerima bahan organik yang cukup. Nah, selanjutnya faktor penyebab selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan, sehingga menyebabkan mikroorganisme pengurai bahan organik mengalami keracunan dan tanah tidak produktif lagi. Nah, untuk mengembalikan kesuburan tanah, maka perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain pengolahan tanah secara minimal, memberi kesempatan pada tanah untuk istirahat, pemberian pupuk tambahan terutama pupuk organik, mengadakan pergiliran tanaman, menghindari penggembalaan ternak secara terus-menerus pada lahan yang sama, kemudian mengadakan penghijauan dan reboisasi, kemudian membangun pematang parit. Nah, gitu. Dari penjelasan tadi, apakah tanaman nilam merusak tanah? Jawabannya ternyata tidak. Justru tanahlah yang tidak mampu memberikan yang terbaik pada tanaman kita. Disebabkan karena tanah sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan atau zat-zat beracun, atau tanah sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia secara berlebihan tanpa melakukan perbaikan tanah, sehingga tanaman nilam tidak mampu menerima asupan makanan dari tanah. Nah, terjadilah tanaman nilam kita susah tumbuh. Kalaupun dia tumbuh, dia akan kerdil. Kalaupun dia kerdil, hasil pasti kurang. Nah, kalau hasil kurang, pasti rugi. Nah, kalau sudah rugi, yang disalahkan tanah. Nah, kira-kira begitulah sahabat tani nilam. Jika video saya ini bermanfaat, maka silakan share kepada teman-temannya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, saya Takdir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.